Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mami Donna di mana? Di Madon Official Story. Tentunya sayang. Sehat gak kalian? Aduh kasihan kamu, lihat ke atas terus sayang. Semoga sehat ya. Selamat ulang tahun yang ulang tahun hari ini ya. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh ya. Dan buat kalian yang sudah ada di energi Mami terima kasih. Yang lagi kos-kosan terima kasih. Yang lagi sekolah semoga cepat lulus. Dan buat seluruh keluarga MDF ya, terima kasih banyak. Yang baru masuk jangan lupa di subscribe, di like, di komen ya, di share, go share up ya, biar kita bisa lebih banyak membantu hati-hati manusia yang lagi bergundah gulana, yang tidak tahu jalan untuk menuju kebahagiaan. Insya Allah sayang. Semalam kita seru-seruan ya untuk pesawatnya Feminim menuju cinta sejati. Dan hari ini story Mami rencana mau menceritakan tentang sebuah perjalanan cinta ya. Perjalanan cinta baru ya, karena semalam kan Feminim menuju cinta baru. Ada apa dengan cinta baru Feminim ya? Kita pengen tahu cinta barunya Feminim seperti apa, orangnya seperti apa, dan kondisi seperti apa, perjalanan cintanya nanti seperti apa. Semoga kita dapat ya, moga-moga ya. Kita hanya bisa berusaha, tapi Tuhan juga yang menentukannya. Pastikan tarot itu bukan Tuhan sayang, tapi sesuatu yang untuk kita ambil manfaatnya saja ya. Dan pastikan dilingkan dengan diri kalian sayang, jangan sama orang lain ya. Mana kopi ini, mana kopi? Aduh ini kopi, panas sekali kopinya ini. Salam kopi hitam sayang. Wah, ini baru dibuat nih. Kopi hitam, kopi healing Madon ya. Citra rasa tidak pernah salah ya sayangnya. Dimana yang namanya cinta sejati itu akan kelihatan. Cinta yang main-main akan kelihatan. Cinta yang bohong-bohong kelihatan. Cinta yang PHP juga kelihatan ya. Atau cinta main-main juga kelihatan ya. Apapun bentuknya sayang ya. Salam kopi hitam MD Healing. Minum dulu. Panas sekali nih. Tiup-tiup dulu kita. Udah kecium baunya nggak? Jangan lupa dipesan ya sayang ya. Kopi MD-nya ya. Enak tenan. Wah, mantap. Langsung ke admin sayang ya. Buat pemesanan kopi langsung ke admin ya, yang ada di deskripsi. Dan yang mau konsul secara pribadi ya, privat ya, langsung ke admin pusat juga. Dan yang mau join di klub ya, join di komunitas klub MDF Recycle, monggo silahkan. Tidak ada pungutan bayaran kita. Intinya kalau di komunitas MD ya, MDF ya, itu harus apa? Harus sosialnya tinggi dalam arti berbudayalah dan santuy. Juga no baper, memang niatnya mau belajar, healing dan mencari saudara ya. Kita bukan cari musuh di sana. Tidak ada mencari sebuah pengkondisian yang seperti apa. Pastikan kita bukan grup, pahami, kita bukan grup WhatsApp seperti mereka pikirkan atau kalian pikirkan. Kita adalah komunitas yang dibangun 2016 ya. Jadi silahkan bergabung yang mau bergabung dengan komunitas ya. Oke, darling, kita mulai ya. Kita mau story tentang cinta baru dari Feminim ya, maskulin barunya Feminim. Kita mau cek and recheck ada apa ini ya. Oke sayang,
Semoga kita mendapatkan ya. Kita mulai dari ini saja dulu ya. Kita minta untuk sebuah perjalanannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, dear angel, give me energy for this card, sun, moon, rising, and Venus. Untuk sebuah cerita dari seluruh elemen air, udara, api, dan tanah, untuk perjalanan cinta baru feminim dengan maskulin baru feminim. Wah, ini semua dijatuhin ini. Wah. Oke. Wah. Langsung. Oh, belum. Oke. Thank you. Wow, very soon. What I said very soon. What's up? Oke. Kita akan buka dulu feminim. Bismillahirrahmanirrahim. Energi feminim dengan cinta barunya. Energi feminim dengan cinta baru feminim. Apa yang dirasakan dengan cinta baru feminim? Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Thank you. Makasih. Terima kasih. Sebentar. Oke. Maskulin, energi. Bismillahirrahmanirrahim. Cinta baru, maskulin baru dengan feminim. Maskulin baru untuk sebuah cinta. Maskulin baru, sebuah cinta maskulin terhadap feminim. Maskulin baru, orang baru, cinta baru, energi baru. Apa yang terjadi dengan cinta baru maskulin? Orang baru ya. Thank you. Thank you. Wah, energi pesta. Ada pesta. Pesta apa ini? Bukan pesta kesedihan. Bisa orang baru, bisa orang lama. Ya, dalam artian seperti itu ya. Jadi satu dulu. Oke, ini dulu dari kartu tarotnya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk perjalanan cinta feminim dengan maskulin baru. Wah, thank you.
Oke. Oke. Semua ternyata. Ini. Oke. 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 Sudah dipilihkan oleh energi ya. Thank you. Oke. Wah. Kebohongan cuy. Hetong-hetong nek ya. Hati-hati. Tidak seperti yang ente lihat ini ternyata. Tapi kita tidak tahu. Kita tunggu selanjutnya perjalanan cinta dari sebuah kejadian yang terjadi. Kejadian dari sebuah tindakan antara maskulin feminin dengan cinta baru mereka. Thank you. Oke. Oke, thank you. Wah. Fly away. Sudah kita dapatkan, kita minta klarifikasinya ya. Ini semua klarifikasi yang terjadi dari universe, klarifikasi untuk cinta baru mereka. Thank you. Ada apa ini? Thank you. Thank you. Yoi. Pakai tasnya. Mana? Ada paket? What you buying? Cuci dulu. Can you? Cuci dulu. Open it. Oke, sudah kita dapatin. Ini tinggalan. Oke, kita lanjut. Oke, ini dulu dari galaksi. Oke, thank you. Klarifikasinya ya. Wah, babe udah datang nih. Oke. Kita lanjut. Kartu bumi. Sebenarnya lagi. Bumi untuk cinta baru feminim dengan orang baru atau orang lain. Yang jelas cinta baru feminim. Apa? Ada apa? Orang baru, maskulin baru. Thank you. Waduh, maaf ya, rame kali itu motor. Kartu bumi dari universe, klarifikasi untuk cinta baru feminin. Thank you. Oke. Wah,
rebirth, kehidupan baru, perjalanan. Oke, kita sudah dapatkan. Alhamdulillah, yang lewat jam remote ganti jam, servis jam. Ini adalah tentang sebuah divine timing yang lewat ini. Semoga saja ya divine timing yang masuk. Oke, kita lihat dulu yang terbuka dan tertutup. Wah, babi tuh, makasih babi. Oke, sudah datang. Oke. Hai feminim dan maskulin barunya feminim, kita dekatin dulu ya. Gelap kali sih. Oh udah ya, mami nggak nyalain lampu masalahnya ini. Kalian lihat aja ya, anggap kita lagi dinner. Feminim dan maskulin baru lagi dinner nih ceritanya, makanya kita gelap-gelapan aja, gak usah terang-terang ya, biar kalian dapat energinya ya. Dikatakan di sini maskulin baru dan feminim baru ya. You deserve love. Kalian berdua itu sangat pantas untuk mendapatkan cinta, atau sangat pantas untuk dicintai kembali, atau kalian sudah available untuk mendapatkan cinta. Namun cinta yang kalian jalankan harus penuh dengan saling percaya. Kalau tidak ada percaya, percuma ya. Kalau kalian masih saja menyimpan rahasia satu sama lain, percuma ya. Kalau kalian masih saja bermain dengan di zona aman, sulit. Saling mempunyai hasrat. Kalau tidak ada hasrat, satu saja yang punya hasrat, percuma. Kalau yang satu aja ibaratnya mempunyai keinginan, yang satu tidak, ya susah. Tidak akan bisa berjalan lancar. Dan pastikan kalian jangan selalu membeda-bedakan orang sekarang dengan orang masa lalu, atau hubungan masa lalu dengan hubungan sekarang. Kalaupun kalian ketemu dengan orang masa lalu, bicaralah yang sekarang. Namun bukan seperti apa yang kalian pikirkan. Tidak perlu adanya perbedaan, karena kalian sudah lebih pintar menjalani hidup sebelumnya. Kalau terlalu banyak perbedaan, tinggalkan saja, kata semesta. Dan jangan pernah memakai topeng dalam hubungan. Apapun tentang kondisi keadaan hubungan, pastikan tidak pakai topeng satu sama lain. Terbuka, apapun yang kalian lakukan, mau jelek mau buruk, harus saling terbuka. Kalau terjadi salah satunya ya memakai topeng untuk menutupi kecelaan, keaiban, kenistaannya, tinggalkan, kata semesta. Past life. Kalaupun yang datang dari orang lama untuk memberikan sebuah cinta baru, penawaran cinta yang baru, pastikan kehidupan di past life kalian sudah belajar ya. Kalian harus tahu kalau memang ini orang lama atau orang yang pernah kalian kenali terdahulu ya. Kita tidak berbicara tentang past life twin flame yang sebelumnya pernah kalian ketemukan di waktu dulu ya. Kita tidak berbicara seperti itu. Kalau di Mami tentang sebuah past life relationship, orang yang pernah kalian ketahui terdahulu yaitu orang yang pernah berjalan dengan kalian, yang pernah kenal dengan kalian atau pernah menjalin hubungan dengan kalian. Pastikan kalian lebih tahu jelek buruknya, baik bagusnya pasangan past life kalian. Pastikan jangan sampai terkecoh dua kali. Romantic feeling. Pahami kalau pasangan kalian benar-benar mencurahkan perasaannya hanya pada kalian. Jangan setengah-setengah.
Jangan hanya karena kalian mau PDKT, baru di situ adanya perhatian yang dicurahkan. Setelah kalian jadian, babak belur alias bodoh amat. Wah, forward nothing. Separation. Pastikan ya, hubungan kalian ini tidak didasari dengan sebuah story, yaitu tentang perpisahan. Jangan selalu perpisahan dijadikan momok dalam sebuah hubungan. Saya berpisah dengan A, saya berpisah dengan B, saya berpisah dengan C. Pahami kata perpisahan. Kalau seseorang melakukan perpisahan atau seorang dipisahkan, berarti kan ada masalah. Pahami masalah yang telah terjadi. Apabila kalian bersama pasangan kalian dan pasangan kalian betul-betul dalam konteks terpisah, pahami di situ. Pasti ada masalah di dalam hubungan mereka sebelumnya. Pahami tentang sebuah separation, ya. Jangan tidak. Soulmate. Sebagian dari kalian akan ketemu soulmate. Soulmate di masa lalu atau di masa sekarang. Tapi pastikan soulmate bukan berarti tidak bisa menjadi karmik. Tidak bisa membawa energi devil dan addiction. Pastikan soulmate yang datang, soulmate yang bukan karmik. Soulmate yang betul-betul tidak meminta atau tidak menuntut, tidak addiction, tidak devil. Itulah soulmate sejati. Kalau soulmate masih devil dan masih addiction, buang saja. Karena kalian percuma, buang waktu, itu namanya. Wedding. Apabila kalian ketemu dengan cinta baru kalian, ya. Kalau berkomitmen di awal wedding, ya. Pastikan weddingnya bukan abal-abal. Pastikan yang namanya komitmen ini hanya karena hasrat saja, jangan sampai. Karena beberapa dari orang mengatasnamakan wedding untuk mengatur hasrat yang tidak bisa dibendung dengan kata-kata wedding agar tidak terjadi zina bla bla bla. Tapi pastikan niat dan tujuan, ya. Semua niat baik, tapi kalau kita mengetahui apa yang menjadi tujuan dari sebuah pernikahan, itu yang harus kalian pikirkan. Jangan pernikahan cuma dijadikan landasan untuk sahnya komitmen. Ujung-ujungnya setelah sah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ya kan, akhirnya dirasa sudah cukup. Hanya mencari keuntungan dengan kata wedding. Pastikan sayang, jangan terkecoh, ya. Wedding bukan berarti zaman sekarang kalau orang ngajak atau berkata wedding, pernikahan, jangan GR, jangan baper, halu kebanyakan, ya. Dan getting to know each other. Kalian harus saling mengetahui isi bibit bobot, ya, bebet dari seorang yang kalian ketemui. Kalau dikatakan kalian dikatakan terlalu tradisional, terlalu kolot, no problem. Karena sudah cukup kalian bermain dengan hati. Waktunya kalian melihat bibit bebet bobot tentang sebuah personality dari seorang maskulin kalian. Jangan sampai terkecoh. Walaupun orang lama, orang baru, perhatikan dan pelajari tentang personality dari seseorang yang datang di kehidupan kalian lagi. Ya, harus mengenal satu sama lain. Kalian harus terbuka seperti apa manusia yang hidup dengan kalian nantinya. Ya, heart to heart. Kalian harus bisa berbicara dari hati ke hati. Dalam arti, apakah pasangan yang datang ini mempunyai hati atau tidak? Kalau tidak mempunyai hati, forward. Intinya, kalau pasangan yang datang tidak punya hati, isinya devil. Apakah kalian mau mempunyai itu? Kan tidak. Selama ini kalian sudah cukup punya hati. Hati saja juga tidak cukup buat mereka. Masih minta dagingnya. Ujung-ujung terakhir minta darahnya, kan gitu. Akhirnya kalian terperdaya dan tidak bisa apa-apa. Jangan. Lihatlah hati, niat, dan tujuan. Kalau hatinya memang betul-betul tulus, ikhlas, maka hubungan bisa berjalan. Kalau intinya ikhlasnya cuma di depan, tulusnya juga cuma di tengah, akhirnya tega, percuma, tidak ada gunanya. Dan
Kodependensi. Kebanyakan dari pasangan yang datang berpura-pura tidak mau diketahui tentang addiction-nya, tentang ketergantungannya dia, ya. Tergantungan pasangan kalian itu tidak pernah mau diketahui. Banyak yang namanya ketergantungan tentang sebuah addiction, ya, banyak. Drug, alkohol, seks, ya, tentang keluarga, uang, ya, banyak. Pahami dan cek benar-benar. Rata-rata kalau materialistis kalian cek, kalau ketergantungan hanya untuk berpikir seks saja, pikirin. Kalau hanya alkoholik, ya, yang peminum, atau yang hanya doyannya gambler, games doang, ya, atau yang hanya berpikir tentang hubungan ini cuma status palsu saja, ya pahami tentang sebuah addiction banyak, ya, tentang sebuah gila kerja, ya kan ada juga macam-macam sayang, atau masih ketergantungan dengan orang tua, pahami itu tentang sebuah kodependensi, ketergantungan dan addiction, ya, pahami di situ, ya. Playfulness, flirt, tentang sebuah pengkhianatan. Kalau pasangan yang datang, pasangan baru yang datang, pastikan dia tidak bermain-main dengan hubungan, yaitu tidak menjadi seorang pengkhianat. Kalau dia menutupi semua ada permasalahan dan dia bermain di belakang kalian, itu sudah pasti pengkhianat. Pahami. Kalau hubungan kalian ada bermain di belakang yang kalian tidak ketahui, sudah dipastikan seorang pengkhianat apapun bentuknya, dan tidak akan mungkin bisa dipercaya. Apapun yang dia lakukan, dia omongin, semua bohong, ya. Forgive and learning. Lihatlah dari sebuah perjalanan hidup kalian. Apabila kalian dengan pasangan kalian, lihatlah apakah belajar dari masa lalu atau tidak. Apabila pasangan kalian yang datang dari orang masa lalu, apakah dia belajar dari yang pernah terjadi di masa lalu atau memaafkan apa yang pernah terjadi? Apakah pasangan ini belajar dari sebuah kesalahan hidup? Kalau masih saja tidak pernah belajar dari apa yang telah terjadi di masa lalu, tinggalkan saja. Karena apa? Tidak akan pernah berubah. Itu adalah habit dan karakter berarti. Apapun orang yang mempunyai kejadian di masa lalu harusnya lebih pintar dan lebih paham dan lebih belajar, bukan mengulangi kesalahan yang sama. Kalau kalian tidak mengerti, berarti kalian tidak paham tentang artinya forgiving and learning. Pahami konteks dari forgiving and learning, bukan masalah tentang memaafkan dan belajar, tapi inti dari sebuah pelajaran dan sebuah maaf, ya. Engagement, komitmen. Kalau pasangan kalian yang datang, ya, dipastikan komitmen ini berjalan atau tidak. Orang lama yang datang, pastikan berjalan komitmen itu seperti apa. Kalau komitmennya kaleng-kaleng abal-abal, ya kan, hau-hau nggak usah didengarkan. Tapi di sini kita menginginkan sebuah komitmen yang bisa berjalan, bisa dirasakan, ya. Dan kalau komitmen hanya untuk sebuah pencitraan, forward, atau komitmen hanya karena ambisi agar pasangan tidak berdekat dengan orang lain, atau komitmen hanya karena obsesi tapi tidak ada ujung-ujungnya dan hanya cuma kamu plaza, forward, nothing. Komitmen tidak semudah yang kalian pikirkan. Terlalu banyak komitmen yang dibuat tetapi kenyataannya hampa, itu, ya, pahami sayangnya. Playfulness,
tentang sebuah permainan dari sebuah percintaan. Pahami kalau yang datang di kehidupan kalian, kalau hanya untuk sebuah games bermain saja, cari enak-enak saja, it's not right time for you love with them. Intinya enggak pantas kalian mencintai orang tersebut. Cinta dan kehidupan bukan untuk sebuah permainan. Hati bukan untuk sebuah permainan, bukan begitu kan? Kalau kedatangan orang baru atau orang lama, yang jelas pasangan ya. Pasangan yang datang di kehidupan kalian kalau hanya cuma bermain saja, mempermainkan hati kalian, mem-PHP saja, bikin kalian terbang ke atas bulan, habis itu jatuhnya ke bumi, forward. Gak ada guna. Kalian akan menderita sendiri. Jadi pelajari tentang sebuah permainan. Ya. Ini adalah perjalanan cinta apabila kalian ketemu dengan cinta baru atau sebuah pasangan yang datang ke dalam kehidupan kalian. Terserah mau orang baru orang lama, intinya pasangan yang datang di kehidupan kalian. Inilah yang harus kalian pelajari. Kalian dengar dan simak baik-baik ya, biar kalian dapat pemahamannya di situ. Feminim. Hati feminim selalu mempelajari ya, pastikan selalu mempelajari tentang hubungan yang digantung. Hubungan yang digantung seperti apa? Itu pelajari baik-baik. Pelajari baik-baik tentang hubungan yang digantung. Dan pelajari tentang seseorang yang hanya mempunyai komitmen atau ketegasan yang hanya setengah. Tegas hanya karena tegas wajah saja bisa. Tegas hanya karena bodinya saja bisa. Tetapi tegas bukan dari sebuah keputusan. Pelajari itu. Dan pastikan ya, pasangan ini tidak membagi cinta, membagi hati, membagi waktu, dalam artian tahu bagaimana caranya memproses kehidupan dan adil, dalam artian adil dalam bentuk apapun. Pastikan kalau tidak adil tidak perlu. Kalian sudah pelajari tentang sebuah keadilan kan, sebuah kemenangan. Kalian harus lihat untuk sebuah kemenangan dari sebuah komitmen itu bukan dilihat dari menang atau kalahnya kalian mendapatkan seseorang, tapi kemenangan dikala kalian bisa melewati masa-masa sulit dan bisa bahagia. Karena di taraf bahagia hanya sepersekian persen saja, sisanya sabar dan tawakal. Itu pastikan tentang sebuah kehidupan yang kalian inginkan bersinar cemerlang dan seperti air ya, yang berjalan. Tapi kalau hanya kalian inginkan tentang sebuah hubungan yang bersinar, hubungan yang cemerlang, kalau kalian tidak mempunyai keseimbangan hidup, susah. Yang namanya bintang bersinar di malam hari. Jangan cuma malam hari, siangnya tidak, pagi tidak, forward. Ya kan? Pahami tentang sebuah sinar, sebuah bintang dan air yang tergenang. Ya, air yang tergenang itu kan tidak bisa lewat, hanya di situ-situ aja. Sementara bintang itu di malam hari. Tapi tentang sebuah makna, jadilah bintang yang bersinar di malam hari dan jadilah air yang menggenang tetapi membawa hati yang tenang. Wes, mantap dalam kali, Mam. Itu sebenarnya. Dan pastikan kalian feminim yang mandiri, kalian feminim yang tegar, kalian feminim yang sanggup mencari finansial, kalian feminim yang tidak takut hidup atau susah. Kalian orang-orang yang mandiri, jadi berpikirlah secara bijak, berpikirlah secara pintar, berpikirlah secara orang yang benar-benar paham tentang sebuah kehidupan. Jangan menjadi feminim yang bodoh, yang mau dimanfaatkan hanya karena materi, mau dimanfaatkan oleh maskulin yang tidak pernah bertanggung jawab. Hanya karena dasar cinta, maskulin dan feminim kelepek-kelepek. Pintarlah feminim, kalian tidak bodoh. Kalian sudah bisa berdiri di kaki kalian sendiri, jadilah orang yang bijaksana dan pintar itu. Berpikir cerdas ya.
Apabila seseorang melakukan pergerakan dalam sebuah hubungan, kalau pergerakannya lambat, lemot, banyak mikir, pastikan ini sebuah perjalanan yang halu. Kalau selalu katanya hidup proses, betul hidup proses. Tapi proses dalam sebuah kepastian dan komitmen. Kalau cuma kata-kata jalani saja, jalan di tempat juga banyak. Jalan lari juga terlihat jalan tapi lari. Ya kan? Intinya pergerakan, kalau pergerakannya lambat, dipastikan itu pasti lemot dah. Jangan berharap lebih, kata semesta. Dan untuk maskulin yang baru atau energi baru, terserah maskulin dari past life atau maskulin yang dari kehidupan future, ya. Dikatakan untuk maskulin selalu ingin mencari cinta sejati, ya. Tapi cinta sejati yang dia cari selalu berpikir negatif thinking dulu. Apakah benar ini cinta sejati saya atau tidak? Menjalankan belum tapi sudah overthinking. Ini seorang maskulin. Dan selalu berpikir kalau kehidupan maskulin itu selalu menderita dengan kesendirian dan lonely. Dia tidak mau ditinggal atau tidak mau merasa lonely apabila hidup dengan feminin. Tetapi harus dipahami, ya, kebahagiaan, aduh ini tambah hari kok tambah gelap ini ya. Bentar sayang. Dikatakan di sini kebahagiaan dari seorang maskulin, ya, tidak mau ditinggalkan dan tidak mau tidur sendiri. Tapi pahami, kebanyakan feminim yang merasakan seperti ini. Keinginan boleh, tapi fakta di lapangan terkadang tidak sama, ya. Maskulin yang datang biasanya untuk sebuah keputusan itu terlalu berbelit-belit, terlalu ribet. Banyak faktor yang dipikirkan. Yang datang kurang lebih, ya, dibilangin muda tidak muda, dibilangin tua tidak tua, pertengahan, ya. Diartikan di sini, ya, terlalu berbelit-belit dalam sebuah keputusan, ya. Dan maskulin yang datang kepada kalian, energi yang harusnya bergerak cepat tetapi tidak, lambat. Banyak program, banyak rencana, planning, tapi nggak ada yang jalan. Harusnya bisa berjalan dengan motor, tetapi dia lebih berjalan dan berlari. Bagaimana mau nyampe? Dengan alasan bensin habis, apa habis. Sebenarnya tidak. Terlalu kamuflase. Pastikan maskulin yang datang tidak akan pernah meninggalkan kalian. Apapun tentang sebuah takdir dan kehidupan yang baru yang ingin digarap, dijalin, kalau saja masih LDR dan masih saja meninggalkan kalian, sulit, karena persekian persen hubungan bisa baik. Karena selalu ada kecemburuan, kecurigaan, apapun bentuknya. Pastikan maskulin yang datang adalah mempunyai tujuan benar, bukan mempunyai tujuan yang hanya mencuri-curi kesempatan, mencari kesempatan untuk kehidupan kalian dan masih saja berbohong. Dan masih saja ingin bermain di dalam kegelapan dan selalu mencari kesempatan. Ini. Dan pastikan maskulin yang datang mempunyai takdir, tujuan, dan harapan untuk bisa hidup bahagia bersama. Saling berpegangan, ya, membuat sebuah tali ilahi yang tidak bisa terlepas. Tapi kalau hanya untuk bahagia diri sendiri, buat apa? Pastikan maskulin kalian yang datang ingin bahagia bersama dan benar-benar ingin mendapatkan kebahagiaan
bareng-bareng. Bukan kebahagiaan dia sendiri, tapi lu babak belur. Nah, kayak gitu. Pastikan maskulin yang datang bukan bersama atau triparty. Apapun alasan tentang sebuah triparty, pastikan baik-baik. Kalau dikata tripartinya telah berakhir, sorry sayang, ribet. Pastikan ya, triparty yang berjalan, triparty yang dihadapi, walaupun sudah tidak terhubung dengan triparty, ya mungkin dengan mantan apapun bentuknya, pastikan ya sayang ya. Karena apa? Pemicu dari sebuah hubungan untuk bisa berhasil itu biasanya karena triparty ini banyak yang hancur ya. Oke, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pastikan hubungan ini, pasangan kalian yang datang sudah benar-benar melepaskan mantan. Tadi on the reverse ya. Jangan tidak melepaskan energi mantan. Masih saja mantan bergulir dan berkutek di putaran-putaran energi kalian. Buat apa? Mantan ya mantan. Kalaupun ada anak, hanya sebatas untuk sebuah anak. Bukan ikut campur dalam segala macam bentuk hubungan. Ini pastikan. Tuh. New love. Cinta baru yang datang. Pastikan cinta ini yang datang benar-benar orang baru yang benar-benar ingin mencoba memulai kehidupan yang baru dengan cinta yang betul-betul baru. Bukan cinta baru yang datang walaupun cinta lama rasa baru, tapi cintanya yang abal-abal. Hanya karena bilang I still love you, tapi you, me and me. Aduh, berarti cinta diri sendiri masing-masing. Buat apa ya kan? Pastikan kalian satu-satunya yang dicintai, bukan mencintai orang lain. Kebanyakan ngomong kau satu-satunya, tapi satu dari antara ribuan lainnya. Wah, kacau. Pastikan yang datang kepada kalian selalu menarik hati kalian, selalu tertarik dengan kalian, feminim. Bukan tertarik di depan saja, sisanya ditarik dan digantung. Buat apa? Ya, pastikan itu ya. Ketertarikan sebuah chemistry bukan main-main gitu loh. Let go for control issue. Harus melepas semua isu yang terjadi atau membuka takbir aib apapun bentuknya aib, dan tidak membicarakan kalian di belakang terhadap keluarga apapun bentuknya. Tidak membicarakan atau menggosipkan kalian di belakang. Tidak hanya mencari perhatian. Ya, pastikan pasangan kalian tidak suka mencari perhatian dengan orang lain. Pastikan pasangan kalian tidak baper dengan orang lain atau caper ya, cari perhatian, yang selalu senang nikmat dengan perhatian. Itu bisa juga addiction jatuhnya. Ya, toxic ya. Karena selalu menyenangi kalau orang lain lebih memperhatikan, seperti menjadi populer gitu loh, dalam artian, atau merasa ingin diperhatikan terus. Nah itu ya, pastikan seperti itu. Express your love. Pastikan ya, cinta yang datang bisa mengekspresikan, bukan cinta yang datang duduk manis diam-diaman. Buat apa? Kita butuh expression, kita butuh sebuah ekspresi ya, tingkah laku yang bisa membuat kalian nyaman, happy, senang. Bukan pasangan yang datang habis enak-enak duduk manis diam, atau pasangan yang hanya diam-diaman katanya kangen tapi tidak jelas. Nah, pastikan yang mempunyai express your love ya, bisa membuat atau memberikan, mengekspresikan apa yang ada, yang dirasa di dalam hati ya. Rekonsiliasi.
Apabila yang datang seseorang dari masa lalu kalian ingin kembali menjalin hubungan, pastikan dia jiwa yang baru, bukan jiwa yang addiction, bukan jiwa yang sudah Mami paparkan di sini. Pastikan ini apabila orang lama yang datang, karena yang datang ada orang lama, ada orang baru. Ya, tadi new love ada kan. Orang lama atau orang baru, apapun bentuknya, itu adalah yang dikategorikan pasangan. Pastikanlah mereka benar-benar datang dengan jiwa yang baru, bukan datang dengan jiwa yang abal-abal. Pastikan kalian tidak menyesal kembali dalam cinta. Ya, yang datang ini pastikan benar-benar membawa kebahagiaan, bukan membawa penyesalan cinta kembali. Pastikan chemistry itu ada apa tidak ada dengan orang baru atau orang lama, whatever is. Pastikan kalian tidak menyesal lagi untuk sebuah cinta yang datang. Dan feminim, sekarang bukalah tembok hati kalian untuk siapapun yang datang, mau orang lama orang baru, bukalah. Tapi harus tegas, jangan tidak tegas ya. Apapun yang datang di kehidupan kalian tegaskan, jangan lembek ya. Tegas, jangan lembek. Jangan terpengaruh dengan A, B, C, D ya. Dengan kehaluan, jangan, tegaslah. Dan selalu introspeksi diri. Apapun yang kalian inginkan, introspeksi diri. Belajar ya, jangan tergesa-gesa dalam sebuah keputusan. Yakin bahwa sebuah karma itu ada. Justice, keadilan selalu ada, di mana kalian bisa melihat apakah orang ini membawa karma yang baik buat kalian atau membawa karma buruk. Apakah orang ini datang sebagai toksik atau datang sebagai devil? Pahami dan pelajari, jangan sampai kalian menerima karma buruk dari pasangan yang datang. Ya, dan pastikan ya, yang datang tidak membuat hubungan ini ya sulit. Boleh berkolaborasi, bekerja sama dengan pasangan yang kalian datang ya, boleh. Tapi jangan sampai kolaborasi ini berakibatnya lain. Bukan berkolaborasi atau bekerja sama untuk hubungan ini bisa baik dengan kalian, tapi dengan orang lain. Wah, repot. Dan pastikan komitmen yang dikatakan ini bukan komitmen abal-abal. Mengatakan komitmen tapi masih ada orang lain lagi yang terkomit dengan pasangan kalian. Pastikan komitmen ini betul-betul kalian dapatkan. Bukan komitmen yang berlandaskan kata dasar cinta, tapi ujungnya kecewa. Buat apa? Pastikan itu sayang. Ya. Dan maskulin, ya. Sebagian dari maskulin kalian yang datang ini penuh dengan keterpurukan, dalam arti maskulin yang datang hidup dari sebuah kehancuran. Intinya pernah hancur dan babak belur. Dan hubungan maskulin yang datang kepada kalian, semua rumah tangganya hancur. Bahkan ada yang terpisah atau memisahkan, atau ya berlagak sebagai mentality victim ya. Sebagian maskulin yang datang merasakan sakit hati yang berlebihan ya. Sakit hati yang berlebihan hanya karena sebuah hubungan yang terpisah, tercerai, apapun bentuknya. Maskulin yang datang ke kalian untuk sebuah kesetiaan itu dipertanyakan lagi. Sebagian masih belum. Keberaniannya juga masih sulit. Tujuan ada tapi tidak ada keberanian. Sebagian dari maskulin yang datang ya mau mencari dunia sampai di mana, tapi kalau dirasa dunianya tidak sampai, maka dunia itu akan ditinggalkan. Maskulin yang datang rata-rata orang yang pusing
Tapi sebagian yang datang pilihannya tidak mau pusing, kalau dia pusing ditinggal. Nah itu ya, maskulin yang datang kesulitan dalam finansial, pilihannya ada sebagian mencari finansial agar tidak susah hidup. Maskulin yang datang, sebagian maskulin yang datang hanya bermain-main dengan cinta. Ya kalau tergoda ya ayo, kalau tidak ya sudah. Sebagian maskulin yang datang anak kecil atau masih berpikir anak-anak, tidak dewasa, atau hanya mau mikir enak-enak saja. Sebagian maskulin yang datang tidak mau dengan feminim yang tegas, feminim yang mempunyai wibawa, feminim yang betul-betul kuat. Takut. Sebagian maskulin yang datang ke kalian itu takut karena kalian wanita yang tegas. Itu yang dirasa, tidak mau. Sebagian dari maskulin yang datang ada yang mencari anak, cuma cari keturunan ada. Sebagian dari maskulin ada yang gak suka anak-anak. Bahkan sebagian dari maskulin mencari sosok seorang empress, sosok seorang ibu, tapi tidak mau menyamakan dengan ibunya. Atau mencari sebuah keturunan saja ada. Atau tidak mau pusing dengan keturunan. Nah, gitu. Oke, kita lanjut. Sebentar dulu. Biar semakin dekat, semakin cinta. Oh. Kan lagi Mami Donna. Ya, kita harus full dengan sebuah cinta ya. Cinta itu membawa bahagia sayang. Tapi cinta juga bisa membawa sedih, menyakitkan. Wes, bukan lagi di polo sakitnya. Aduh, lanjut. Dari kartu deck tarotnya dikatakan di sini bahwa kalau hubungan itu sudah dilandasi sebuah keserakahan, aduh naikin sedikit lah Mami ya, sebuah keserakahan, terlalu ingin memiliki dan selalu membuat tembok di dalam diri, tidak mau terbuka, bahkan harus jelas tujuan hubungan itu mau dibawa kemana. Kalau tujuan hubungan itu hanya menemboki diri masing-masing dan masih serakah mementingkan diri sendiri, tidak bisa berjalan dengan baik pastinya. Dipastikan itu sayang. Dan kalau hubungan tidak pernah tegas, ya, tidak pernah tegas, kalau masih terlibat dengan triparti, apapun bentuknya triparti ya, tidak mungkin bisa bahagia. Tegas itu penting ya, tegas itu penting. Sekali lagi, hubungan triparti bisa dengan siapa saja ya, dengan orang baru atau orang terdahulu. Pastikan triparti ini tidak mempengaruhi kebahagiaan kalian. Nah itu artinya. Dan dalam sebuah hubungan harus adil. Kalau tidak adil, sulit. Kalau hubungan masih cuma karena untuk sebuah obsesi atau tergoda saja dengan kalian, akhirnya kalian mempunyai sebuah komitmen ya hanya karena landasan biologis, hanya karena ingin enak-enak, tergoda ya, akhirnya kalian jadinya stres. Pastikan hubungan ini adil ya, 66 ya, adil ya, dan selalu harus introspeksi diri. Hubungan ini mau dibawa kemana? Kalau cuma hubungan karena birahi saja, karena ingin enak-enak saja, introspeksi diri secepat-cepatnya kalian harus itu. Secepat mungkin kalian harus introspeksi diri gitu loh.
Kalau hubungan yang kalian jalani, jangan sampai kecewa karena sebuah stagnan. Hubungan bahagia itu memang diinginkan. Tapi kalau kebahagiaan terlalu banyak mau, terlalu banyak keinginan, terlalu banyak modus, buat apa? Tidak bisa bekerja sama dengan baik hubungan itu. Hubungan harus diselaraskan, ya, harus seimbang. Kalau cuma ingin lepas dari sebuah stagnan, tapi tidak membawa solusi untuk sebuah keinginan, keinginannya mau keinginan diri sendiri, tidak mau keinginan pasangan lainnya, dan tidak bisa bekerja sama, buat apa? Jangan. Pastikan itu sayang, ya. Dan harus tegas sekali lagi. Pastikan harus tegas apapun keputusan dari sebuah perubahan hidup. Hubungan yang sudah mati sebelumnya jangan dibawa jadi lebay, dalam artian terlena dengan hubungan yang sudah mati, ya, terus mencoba hubungan baru tetapi tidak ada perubahan. Buat apa? Tegaskan. Kalau tidak ada perubahan, buat apa? Cari solusi, bukan mencari masalah. Hubungan itu harus dicari solusinya agar kedepannya perubahannya itu lebih baik, bukan perubahannya tidak ada keputusan. Walaupun hubungan itu dipaksa untuk bisa berjalan, tapi solusi tidak ada dan tidak punya ketegasan, nggak akan jalan hubungan tersebut. Akan jalan di tempat, dengan pasti itu jalan di tempat. Pastikan hubungan berjalan dengan pasti, tidak pelin-pelan. Kalau pelin-pelan, forward, nothing, ujung-ujungnya kalian, ya, juggling, bingung karena bimbang. Karena pelin-pelan, ujung-ujungnya kalian memilih pilihan yang salah, yaitu apa? Penyesalan cinta akan kalian dapatkan. Karena pelin-pelannya seseorang itu mengakibatkan hubungan ini dicenderai dengan ketimpangan, tidak seimbang. Akhirnya kembali lagi kalian menyesal, sedih, kecewa dengan pilihan yang tidak benar. Nah, itu, ya, pahami ya. Dan di sini pastikan hubungan ini benar-benar stabil, bukan hanya mencari kesenangan menari di atas penderitaan orang lain, atau hubungan ini hanya untuk sebuah kenikmatan enak-enak saja. Ada seseorang atau ada sakit hati atau ada hati orang lain yang disakiti dari hubungan kalian ini. Nah, itu harus mengetahui yang namanya soulmate. Soulmate memang penting, tapi kalau soulmate datangnya karmik, buat apa? Lihatlah yang namanya pilar dari sebuah cinta itu, apa yang ingin dibina. Kalau yang dibina cuma satu saja, itu namanya dibinasakan, bukan dibina secara baik, ya. Percaya tentang arti sebuah masa depan. Apa yang ingin kalian ambil dari sebuah hubungan yang dijalankan? Kalau masa depan dan future kalian atau sasaran hidup kalian tidak sama, carilah keseimbangan itu dan saling mensupport. Kalau tidak ada support, buat apa? Healing. Harusnya hubungan itu dari sesuatu yang sudah rusak. Harusnya lebih awakening untuk sesuatu yang baru bisa kalian dapatkan, ya. Kalian harus bisa mengupgrade energi kalian yang sudah lemot. Pasti kalian mendapatkan energi subsidi dari Tuhan. Tapi gunakanlah energi subsidi itu untuk kalian bisa awakening lebih baik lagi dalam spirit, ya. Spiritual di hati kalian dengan ibadah kalian. Pasti kalian akan mendapatkan jalan. Apakah pasangan ini baik atau tidak, gitu loh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan di sini, bermain cinta jangan terlalu berlebihan. Membawa perasaan cinta jangan terlalu berlebihan. Ujung-ujungnya nanti kalian babak belur. Karena apa? Beban cinta yang terlalu dalam. Jangan terlalu baper dalam menanggapi sebuah ajakan cinta, apapun bentuknya. Carilah cinta yang membawakan kestabilitasan hidup, stabil, yang membawa energi stabil. Kalau membawa energi yang hanya membuat kalian beban, buat apa? Nggak akan ada untungnya,
ujung-ujungnya kalian sakit hati, pasti itu. Kenapa? Cinta sejati yang selalu dicari, itu benar. Cinta sejati yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat, bukan cinta sejati dari seorang yang player, playboy, playgirl, apapun bentuknya. Carilah cinta sejati yang betul-betul membawa kebahagiaan dunia dan akhirat, bukan cinta sejati dari orang-orang yang bermain cinta, yaitu player, ya. Pahami sayang ya. Dan pastikan untuk sebuah cinta harus saling berkomunikasi, itu paling penting. Harapan, tujuan, keinginan apa dari sebuah komunikasi? Kalau tidak bisa berkomunikasi yang baik dan tidak mau memperjuangkan kehidupan atau tidak memperjuangkan bentuk sebuah komunikasi, pasti tujuan dari sebuah maksud dan keinginan dari sebuah hubungan gak akan bisa berdampingan gitu loh. Karena apa? Kalau komunikasi yang sebelah-sebelah saja, akhirnya jadi komunikasi yang abal-abal. Karena apa? Drama. Kalau kalian saja yang berjuang sendiri dan pasangan kalian tidak mau berjuang, itu drama namanya. Pastikan hubungan ini bukan drama. Pastikan hubungan ini betul-betul komunikasi yang baik. Jelek buruk sebuah hubungan, komunikasilah. Apa yang diinginkan, apa yang mau, perjuangkanlah bersama. Bukan berjuang dalam bentuk drama. Nah, seperti itu ya. Protection. Harusnya hubungan ini saling melindungi, bukan melindungi diri sendiri tapi tidak melindungi yang lain, alias ya alih-alih cari selamat sendiri. Mau enak sendiri, tapi pasangannya tidak mau. Mau melindungi diri sendiri tapi tidak mau melindungi yang lain. Sulit nanti jatuhnya, ya. Dan pastikan hubungan yang terjadi bukan karena sebuah yang namanya permainan magic. Jangan lihat cantik, jangan lihat ganteng, jangan lihat dari apapun. Pelajari tentang kenapa ketertarikan ini seperti pada umumnya. Jangan melihat ketertarikan ini sehingga membuat kalian bodoh, bego, atau kalian betul-betul seperti kerbau dicucuk hidung. Itu pasti energi gelap, energi magic bermain di dalamnya. Belajarlah, kalian guru untuk diri kalian sendiri. Belajarlah tentang kondisi tersebut apabila kondisi itu seperti itu. Percaya tentang hati kalian sendiri. Jangan mengikuti kata hati orang. Apa yang kalian inginkan, tanyalah. Hati kalian maunya apa? Jangan selalu ikut kata hati orang, tapi percayalah dengan hati kalian sendiri. Buanglah energi kegelapan yang ada di diri kalian. Jangan berkutat di kondisi zona aman. Berusahalah keluar untuk mencari apa yang menjadi kebenaran sesuai hati kalian, bukan hati orang lain. Pakailah mata cakra dari intuisi kalian. Orang ini baik atau tidak, orang ini benar. Pakailah intuisi. Mata cakranya kalian dipakai. Hati terkecil, hati paling dalam kalian itulah mata cakra kalian. Apa yang kalian pelajari dari sebuah masa lalu dan kalian mendapatkan sebuah perjalanan hidup kembali dengan pasangan, ya, yang kalian ingin ambil, pakailah mata cakra. Jangan dibodohi dengan kondisi, ya. Jangan lebay. Lebay karena kondisi yang membuat kalian akhirnya lupa untuk memperbaiki, atau hubungan ini sudah baik akhirnya kalian terlena. Akhirnya disitulah tempat dari sebuah kegagalan karena kalian terlalu banyak mimpi atau terlena. Nah, itu kata seperti itu paling tidak ya. Oke, kita lanjut. Universe berkata, pastikan orang-orang yang datang bukan mencari permainan cinta. Orang-orang yang datang bukan karena sebuah hubungan, melakukan hubungan tetapi tidak mau tahu yang dipikir hanya apa.
keberuntungan. Jangan menempatkan diri kalian dengan orang-orang yang cuma memanfaatkan cari keberuntungan dari diri kalian. Aslinya seorang player tapi menutupi dan pura-pura tidak tahu. Kalian tahu manusia itu player tapi kalian pura-pura tidak tahu karena ini keberuntungan atau ada keuntungan. Akhirnya kalian dimanfaatkan gitu loh. Jangan sayang, ya. Benar-benar melihat, jangan cuek. Kalian bisa kok kalau kalian paham. Dan kehancuran dari sebuah batin apapun tentang materi. Materi ini adalah utama. Jangan pernah gagal lagi apabila pemicunya adalah materi. Kalau materi membuat kalian hancur, pasti ujung-ujungnya batin lagi, perang batin. Materi ini sangat-sangat riskan. Ya, sangat-sangat riskan. Karena apa? Ujung-ujungnya pasti hancur kalau materi ini tidak saling terbuka. Pendapatan apapun bentuknya saling terbuka. Bukan hubungan dianggap untung rugi. Kalau hubungan dianggap untung rugi dan hitung-hitung besar mana besar ini, akhirnya hancur. Jangan juga besar pasak daripada tiang. Sok-sok jadi orang kaya tapi sebenarnya tidak. Nah, atau mempermainkan hubungan hanya karena sebuah materi. Pastikan juga hubungan ini harus benar-benar mempunyai keseimbangan dalam arti pertanggungjawaban dari sebuah hubungan, terutama materi bertanggung jawab, tidak akan membawa kehancuran bahkan batin ya, untuk sebuah beban batin. Pastikan baik-baik tentang materi. Karena itu berpengaruh besar sayang dalam sebuah hubungan materi ya. Karena semua orang hidup butuh materi, bukan tidak butuh materi. Tapi carilah keseimbangan sehingga kalian bisa dapat cinta sejati. Dalam arti dari sebuah cinta itu bukan karena ego, bukan karena kalian mentang-mentang cinta dan sakit hati akhirnya dari sebuah triparti akhirnya kalian lupa. Cinta itu bukan untuk sakit. Hati kalian berhak bahagia, bukan kalian menambah torehan-torehan luka di hati kalian dari hubungan yang akan mau dijalankan. Pastikan hubungan yang dapat kalian jalani itu hubungan yang tidak membawa torehan kembali di hati. Tetapi hubungan dari sebuah penyembuhan untuk hati yang sudah terluka untuk menjadi baik lagi dan bisa mengartikan cinta itu bisa didapat dari sebuah hubungan yang sudah sakit tetapi dengan pengobatan yang benar dan dari sebuah rehat introspeksi diri ya. Healing, akhirnya kalian siap untuk menerima cinta yang baru, bukan cinta yang hanya menoreh luka kembali. Itu. Dan dipastikan di sini apa yang ingin kalian dari sebuah pelepasan, apa yang kalian mau dari sebuah pelepasan kalian, yang dari kalian sendiri single akhirnya kalian mau kembali lagi menjalin sebuah hubungan. Pastikan apa yang kalian butuhkan, apa yang kalian inginkan itu benar-benar masuk tidak dengan tujuan keinginan kalian ya. Jangan pernah melihat kalau mimpi-mimpi saja tidak ada wujudnya, buat apa? Mimpi harus ada praktek juga. Kalau nggak ada praktek, buat apa? Cuma mimpi aja capek, ya kan? Namanya mimpi bisa jadi bunga tidur juga. Masa kalian mau tertidur terus dengan mimpi? Kapan bangunnya? Kan ibaratnya seperti itu. Jangan pernah membawa masa lalu di dalam kehidupan. Buang dan lepaskan. Jangan selalu alih-alih selalu tentang masa lalu dibawa-bawa dalam kehidupan yang baru. Masa lalu ya sudah. Pelajari yang sekarang yang dijalani. Nggak usah lihat yang dulu-dulu. Tapi sebagai pelajaran gitu. Pastikan hubungan ini bukan sebuah hubungan yang licik atau hanya mencari cara agar hubungan ini tidak terlihat kalau sebagian dari pasangan kalian bermainnya licik. Bahkan pastikan hubungan ini tidak membawa kesedihan lagi. Jangan pernah
menjalin hubungan baru apabila ujung-ujungnya kalian untuk bersedih lagi dan sendiri. Pastikan juga hubungan ini tidak membuat kalian lelah, capek. Hubungan yang kalian bina harus benar-benar mempunyai kekuatan ya fisik agar kalian tidak jatuh secara fisik. Cinta. Hubungan yang dikatakan cinta betul-betul kalian ingin cari adalah cinta sejati. Walaupun cinta sejati, tetapi intinya hanya mau mengikat kalian tanpa berjuang, tanpa memberikan sebuah komitmen. Buat apa? Itu bukan cinta sejati. Cinta sejati yang terbalik, dalam artian cinta sejati abal-abal, mengatasnamakan cinta sejati, tapi hanya pemanfaatan gitu loh. Pastikan kalau kebahagiaan terbagi pasti tidak akan bahagia. Jangan sampai kalian menjalin hubungan ternyata hubungan itu adalah triparty. Sulit jatuhnya. Karena apa? Apa yang kalian lakukan pasti akan dibagi. Ya kalau adil, kalau tidak adil buat apa? Kalian akan bersedih. Tujuan dari sebuah hubungan harus jelas dan tegas. Jangan hanya ingin melihat dari kejauhan untuk sebuah hubungan. Lagi-lagi cek kembali hubungan jarak jauh itu apakah worth it. Kalau tidak worth it, tidak perlu. Buang waktu. Itu saja. Dan kalau tidak ada perubahan di dalam hubungan yang baru, kalau orang yang datang ternyata ada sisi dari sebuah perjalanan kegelapan, dari sebuah kebohongan, apapun bentuknya, kalau tidak berubah, tidak perlu, tidak ada kesetiaan, tidak perlu, ya, tidak mau bertanggung jawab, tidak perlu, buang, kata semesta. Belajarlah healing, jangan tidak healing dari sebuah kedamaian hidup. Belajarlah healing yang benar, jangan setengah-setengah. Healinglah dari sebuah perjalanan dari cinta yang dipermainkan, dari seseorang yang player atau dari seseorang yang tidak pernah setia, seseorang yang hanya menggantungkan kalian, membuat kalian pusing sakit kepala. Perhatikan baik-baik. Healing dari kondisi sebelumnya. Pelajari baik-baik. Jangan sombong karena mendapatkan pasangan yang baru belum tentu. Itu kata semesta. Jangan senang dulu, gitu loh kata semesta. Jangan senang dulu guys. Kenapa kata semesta jangan senang dulu? Karena apa? Hubungan yang dijalankan kalau on off timbul tenggelam, dipastikan kebahagiaan itu sulit karena orang-orang yang bermain di dalam adalah orang-orang yang tidak punya keputusan. Dipastikan orang-orang yang tidak mempunyai keputusan itu sulit untuk bahagia. Dirinya juga tidak bahagia karena apa? Hubungan ini dibikin on off atau keputusan apapun, dia tidak punya keputusan. Bahkan kalau dia mendapatkan masalah, dia akan lari. Dia tidak mau berada di sebuah keputusan tersebut, tapi maunya happy. Mana bisa caranya seperti itu? Tidak punya keputusan tapi maunya happy. Pastikan jangan pernah berhubungan dengan orang-orang yang sudah mempunyai triparty atau masih dalam terikat triparty atau tidak bisa menghargai tentang sebuah triparty. Selalu berbohong, bermain sendiri, dan selalu khawatir bahwa kalian ini pantas atau tidak pantas. Ya, jangan pernah bisa membuat kalian sedih bahkan kabut. Ya, pastikan solusi dicari baik-baik. Pelajari dari sebuah kebohongan, dari sebuah kondisi triparty. Apabila kalian ketemu dengan orang-orang yang ternyata past life atau di kehidupan sekarang ada tripartinya, pastikan kebohongan yang sebenarnya. Benar-benar pastikan, jangan sampai abal-abal. Ini. Dan ajan sayangnya. Oke. Dikatakan di sini hubungan ini harus mempunyai masa depan, yaitu kalian harus bisa melihat apa yang menjadi
masa depan untuk sesuatu yang bisa kalian rasakan. Benar-benar hubungan ini ada tujuan dari sebuah masa depan ke depannya itu mau apa gitu loh. Harus punya ke depan itu nanti jadinya A, B, C, D seperti itu. Jangan berada di comfort zone itu aja. Jangan berada di zona nyaman itu aja. Sulit. Kalau kalian maunya selalu di zona aman tapi tidak mau di zona yang susah, ya repot. Ya kan? Mau seperti apa hubungan kayak begitu? Katakan, kalau hubungan hanya mencari perlindungan diri sendiri, ibaratnya mau melindungi diri kalian sendiri, susah. Hubungan itu saling melengkapi dan saling melindungi, bukan sesuatu hubungan dianggap games, challenge, kesempatan untuk berlomba. Nggak bisa. Hubungan itu bukan sebuah perlombaan, hubungan bukan sebuah challenge, tapi hubungan bagaimana cara menyeimbangkan. Dan jangan pernah membuat hubungan ini seperti mati suri. Hubungan dikala hot cuma di depan saja, sisanya mati suri. Buat apa? Nggak ada guna, ya kan? Kalau hubungan di depannya saja yang baik, bahkan begitu mendapat kondisi yang tidak enak, akhirnya mati suri. Ujung-ujungnya dari sebuah pembelajaran hidup, yaitu tentang sebuah cinta sejati, kalian tidak mau tahu mementingkan diri satu sama lain. Pastikan ya, justice ini berlaku, karma berlaku. Jangan bermain-main tentang cinta. Hati-hati dengan cinta, hati-hati dengan keputusan, hati-hati dengan komitmen. Semua berakibat fatal, yaitu apa? Tentang justice. Ini berhati-hati. Apa? Karma. Jangan memupuk atau menanam sebuah karma dari sebuah hubungan. Komitmen, hati-hati. Ini kata semesta. Karena pemicunya karma dari situ. Pahami ya. Harus mempunyai kekuatan satu sama lain untuk bisa berjuang. Jangan satu orang saja berjuang, satunya tidak. Dan pastikan bukan orang-orang keras kepala seperti gunung. Hati jangan dibuat seperti gunung, keras, susah. Harus bisa memberi nafas kehidupan. Hubungan ini harus hidup, harus saling seimbang. Kalau saling menekan juga susah. Atau sebaliknya, kalian hanya mau merasakan nikmat sendiri, ya susah. Pastikan hubungan yang dijalin ini bukan innocent, bukan seperti hubungan anak-anak, hubungan yang diperbuat seperti anak kecil, pura-pura innocent, ya kan, agar hubungan ini bisa baik. Jangan, gak usah pura-pura gelai. Jangan pura-pura bagong-bagong, ya kan. Jangan pura-pura kayak anak kecil. Nggak perlu, nggak penting hubungan kayak begitu. Penting hubungan kayak begitu karena akan membawa kesulitan bagi diri kalian sendiri, ya. Kita lanjut, kesimpulannya adalah oke. Pastikan apabila hubungan yang kalian dapatkan adanya sebuah penawaran cinta, pastikan tawaran cinta yang masuk itu bukan bohong, bukan abal-abal, bukan mencari muka, apapun bentuknya, kebohongan. Pastikan tidak akan meninggalkan atau tidak membiarkan kalian dengan harapan yang palsu, yaitu PHP. Dan pastikan hubungan ini dibina, bukan dibinasakan. Dan ujung-ujungnya hubungan ini jangan pernah mendapat sebuah keputusan Tuhan, yaitu mendatangkan karma. Jangan, sayang, ya. Dan pastikan di sini adalah tegaskan apa yang kalian inginkan dari sebuah cinta sejati, bukan sebuah keserakahan atau hanya mencari sebuah keuntungan buat diri sendiri. Jangan. Pastikan yang baik, ya. Pastikan ini benar-benar. Dan jangan pernah menggantungkan semua masalah. Hubungan dilandasi dari sebuah cinta, bukan sebuah permainan. Pastikan itu. Dan
ya. Kebanyakan. Dan kebahagiaan harus bisa menetap. Tegaskan hubungan yang bergerak cepat yang datang bukan hanya untuk bergerak di awal, hanya melihat kebahagiaan sejenak, habis itu meninggalkan. Cuma hanya PHP memberikan kebahagiaan sejenak, jangan mau ya sayang ya. Dan pastikan hubungan yang terjadi bukan ada ikut andil, magic chair, magicom, toxic ya, toxic atau devil ya. Pastikan benar-benar, karena apa? Hubungan yang dijalankan karena magic itu tidak akan berhasil. Toxic juga tidak akan berhasil dari seorang dekong magic. Tidak akan pernah berhasil sayang. Dipastikan itu sama Tuhan. Jadi I'm sorry ya. Dan kita lihat di sini apa? Belajarlah dari awal. Mulailah dari awal apa yang kamu lihat di dalam kehidupan kamu selama ini. Belajar. Pastikan belajar, jangan main-main. Waktunya dari sebuah romantic circle ini mulai berjalan. Ya. Kapan? Segera. Belum waktunya, dalam artian kapan ini bisa akan menjadi baik. Ya segera, tapi masih dalam proses untuk sebuah circle beginning tentang new romantic circle ya. Dan berubah menjadi jiwa yang baru, jangan menjadi jiwa yang abal-abal kata Tuhan ya. Dan kalau bisa dilihat di sini ya, kalian harus bisa melihat divine timing itu ada dari Tuhan. Jangan memaksa. Pastikan yang datang bukan seseorang anak kecil yang ego, yang tidak pernah memberikan sebuah kenyamanan, make the effort, sebuah kenyamanan. Pastikan hubungan ini bukan triparty. 1, 2, 3. Tiga kartu ini adalah pastikan bukan triparty. Pastikan dia bukan melakukan triparty. Pastikan dia tidak pusing karena triparty. Bagaimana visi misi kalian harus kalian pegang sehingga mendapat keseimbangan dan kalian bisa bernapas dengan lega untuk hubungan yang baik. Dan kita minta di sini ya, Bismillahirrahmanirrahim, untuk hubungan cinta baru feminin dengan maskulin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan niat yang sama, dirkat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan niat yang sama. Inisial dari mereka yang melakukan. Oke. Oke. Kita mulai. Di sini ada angka huruf A, huruf C, huruf A, huruf M, huruf A kembali, huruf U, huruf A kembali, huruf V, huruf N, J ya, N, J, apapun bentuknya, nama tengah ya, ini ada W ya, huruf tengah, huruf depan ya, huruf depan, huruf tengah, huruf belakang, nama panggilan apapun ya, ini ya. Saat seseorang mencintaimu, mereka tidak harus menyatakannya. Kamu akan tahu cara mereka memperlakukanmu. Lihatlah seseorang, apabila seseorang mencintai kalian, bukan dari cara dia mengatakannya I love you, I love you, I love you, tapi bagaimana cara dia Jadi pastikan ya, cara mereka memperlakukan kalian bukan dari kata-kata, tapi memperlakukan kalian seperti apa ya, pasangan tersebut ya, maskulin tersebut ya.
Oke, biarlah tetap begitu selama rasa ini ada untukmu. Jadi sebagian hanya mau merasakan tentang rasa yang pernah ada, rasa yang terdahulu, ya. Makanya ada sebagian kembali dengan orang di masa lalu, rekonsiliasinya, ya. Dan apa ini? Ide. Carilah ide-ide baru dari sebuah hubungan. Jangan terpatok dengan itu saja, karena tidak akan membawa keberhasilan, ya. Attitude, lihatlah attitude yang baik. Apakah pasangan kalian mempunyai attitude yang baik? Apakah orang ini mempunyai attitude yang baik? Lihat attitude, pahami tentang kata attitude, ya. Oke, dan energi ada berwarna biru, merah muda, ungu, putih, hijau muda ada, ya. Pastikan, ya. Dan kuning orange, ya, pastikan, ya. Tentang satu bintang, satu keinginan. Apapun yang menjadi keinginan, kalian harus jelas dan harus pasti apa yang kalian mau, apa yang tidak kalian mau, ya. Oke sayang, sekian sudah cerita dari sebuah cinta baru feminim, ya. Tentang sebuah cinta baru dari perjalanan cinta feminim, ya, dimana cinta yang datang yaitu bisa saja orang lama atau orang baru, tapi sebuah cinta baru di dalam kehidupan feminim. Perhatikan ini semua, diperhatikan baik-baik pesannya ini. Karena apa? Ambil hikmah dan manfaatnya untuk kalian juga kok. Jadi kalian sudah bisa memahami apabila terjadi kondisi yang seperti ini, pastikan baik-baik ini semua. Waduh, ketinggalan. Ada I, ya. Ada I juga, ya. Pastikan baik-baik ini semua agar kalian tidak salah jalan nantinya, ya. Oke. Sekian dulu story Mami Dona, ya. Semoga resonate tidak apa-apa. Yang penting ini pemberitahuan untuk kondisi di mana kalian mendapatkan orang baru di dalam kehidupan kalian dari sebuah cinta, ya. Oke sayang, jangan lupa jadi diri sendiri, jangan jadi orang lain. Bahagia itu mahal, ya. Sampai ketemu lagi dengan Mami Dona, ya. I love you all, MDF Recycle, ya. Untuk masker lagi on the way sayang, ya. Tinggal nanti pemberitahuan akan Mami kasih tahu, ya. Sabar sayangnya untuk maskernya, ya. Oke, I love you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye sayang, bye.